Mau tanya ini Ustadz, saya selaku yang berprofesi dan pelaku bisnis UMKM ini, kan ada kewajiban kita juga menunaikan pajak nih. Bagaimana pajak itu menurut perspektif Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, Alhamdulillah kita bisa lanjut lagi di takjil. Tentunya masih di suasana Ramadan. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya bersama guru kita Ustadz Zulkarnain Sunusi, semoga Allah jaga beliau. Amin. Tentunya kali ini memang kita fokuskan untuk tanya jawab. Jadi seputar ngabuburitnya, jadi teman-teman juga dapat manfaat gitu. Cerita-cerita dari orang lain, mungkin jangan-jangan membersamai juga. Wah nih, saya banget nih. Nah makanya kita bikin edisi khusus tanya jawab Ustadz. Nah, siapa yang akhirnya yang bertanya itu kita sudah fasilitasi lewat Zoom. Nah kali ini ada teman-teman lewat Zoom nih, bisa nyapa nih. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Oh masya Allah. Bisa resen boleh, komen juga boleh gitu ya. Jadi kali ini memang hybrid nih Ustadz. Biasanya kan kalau podcast kan ditontonnya secara satu arah doang. Orang mau komen belum tentu dibales. Kalau kali ini memang lewat Zoom juga bisa. Coba, pada dari mana aja nih? Abang Zimat. Wah masya Allah, pertanyaan udah banyak banget teman-teman semua. Oke, kita masuk aja gimana Ustadz? Silakan. Ya, sembari nanti kita lihat yang mau nanya langsung, audio bisa muncul kan ya? Nanti kalau mau nanya langsung monggo. Oke, ya, siapa yang mau open mic duluan atau mungkin kita baca? Open mic? Boleh. Mas Zimat Hijatul Sapa. Ya, assalamualaikum Mas Zimat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dery. Siap. Di mana posisi? Ya, ini posisi kebetulan kemarin lagi di Medan dan kebetulan juga ada Ustaz Zul kemarin di Medan dan alhamdulillah bisa menyimak kajian beliau dan dapat mushaf dari beliau, alhamdulillah. Masya Allah, jamaah loyal nih Ustadz. Di Medan udah ketemu Ustadz Zul, sekarang dikejar lagi nih Ustadz Zul ini. Masya Allah nih. Siap, silakan Mas Zimat pertanyaannya ke Ustadz Zul. Ya, pertanyaannya kan kemarin di kajian Ustaz Zul bahwa salah satu kiat untuk melipat gandakan kebaikan itu dengan ikhlas ya. Nah, jadi pertanyaannya tuh apakah jika kita beramal karena hati kita nih senang dan condong terhadap amalan tersebut, senang berbuat kebaikan, apakah itu bisa disebut tidak ikhlas gitu Ustaz? Karena kan kita tidak tidak hanya mengharap ridho Allah, tapi karena hati kita juga senang dan tenang dan cenderung dengan amalan yang benar gitu, seperti itu Ustaz. Apakah itu bisa disebut ikhlas atau gimana Ustaz? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salaman ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa min iktafa amma ba'd. Ya saya berterima kasih ya teman-teman, Masya Allah antusias mengikuti kajian. Ya dan kita berharap mudah-mudahan dari apa yang kita saling mengingatkan bermanfaat untuk diri kita semua. Amin ya Rabb. Sebab kadang yang paling perlu dipikirkan itu yang berbicara harusnya lebih memfokuskan, mengarahkan pembicaraan kepada dirinya sendiri. Ya, karena apalagi keikhlasan ini ya. Keikhlasan ini subhanallah tidak ada yang bisa memuji dirinya bahwa dia ikhlas. Karena itu adalah rahasia antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadar keikhlasan itu juga manusia berjenjang di dalamnya. Manusia berjenjang di dalamnya. Karena itu dalam infak misalnya dikatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Iya. Jadi dikatakan perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu bagikan satu benih. Satu benih ini menumbuhkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai menghasilkan 100, setiap tangkainya menghasilkan 100 benih. Jadi 700. Dan Allah lipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, karena itu disebut Allah Maha Luas dari Maha Mengetahui. Jadi sebutan Maha Mengetahui itu isyarat ya bahwa sebenarnya pelipat gandaan
sampai 700 dan dilipat gandakan lagi bagi siapa yang Allah ketahui. Berarti ada lagi yang di atasnya gitu. Oke. Nah, itu kaitannya dengan masalah keikhlasan seseorang. Iya. Ya. Jadi tidak diragukan, ikhlas itu berjenjang, bertingkat-tingkat. Nah, Oke. sama seperti yang ditanyakan tadi. Iya. Itu dari ikhlas itu pada dasarnya dulu ya. Ikhlas itu sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Semakin ia di dalam amalannya tidak memandang makhluk sama sekali, maka itu semakin mudah untuk ikhlas. Semakin di dalam amalannya dia hanya melihat hak Allah padanya dan tidak ada kesamaran, tidak dihinggapi oleh debu-debu dari ingin pujian, menoleh kepada selain Allah, maka itu sudah di koridor ikhlas namanya. Oke. Hanya ikhlas itu dua macam di manusia. Apa aja? Ada sesuatu yang dia ikhlas, enak dia laksanakan, tenang, mudah, gampang. Ada sesuatu dia ikhlas juga, tapi dia harus mujahadah, dia harus kerja keras. Ya, contoh misalnya, kalau dia sholat 2 rakaat ya, ikut sholat 2 rakaat, ringan, enaklah dia ikhlas kan, kena ringan. Oke. Ya, tapi kalau dia ikut sama imam tarawih, sholatnya 1 juz. Nguak-nguak Ustaz. Kemarin aja hampir ketiduran tuh kayaknya. Lagi berdiri panjang banget. Habis 1 juz. Dia ikhlas juga sholat, tapi mujahadah, perlu perjuangan. Iya lagi. Ya kan? Berat di situ. Nah, di sini jenjang yang membedakan. Karena itu memang seseorang apabila dia di kadar dia bersemangat dan menikmati, senang hatinya, itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang memaksa diri ya. Nah, karena itu lihat dari sifatnya para nabi dan para rasul, itu orang-orang plong semua tuh, enak semua. Kayak Nabi Musa alaihissalam berkata, wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Saya bersegera kepada engkau wahai Rabbku supaya engkau ridha kepadaku. Padahal ini berat. Sama-sama bersama kaumnya pergi ke Bukit Tur, tapi Nabi Musa tiba lebih awal. Ya, tapi bahasa itu dia bahasakan dengan bahasa kecintaan, menunjukkan beliau walaupun lebih dahulu di atas kaumnya perjuangan, tapi itu sama sekali nggak bermasalah bagi beliau. Karena itu beliau katakan, dan saya bersegera kepada engkau wahai Rabbku supaya engkau ridha kepadaku. Ada yang dia cari. Tapi gini gimana Sat? Misalnya apakah diukur dari hanya dia happy, senangnya? Misalnya contoh kayak tadi Ana cerita kemarin Ana taraweh. Insya Allah sih kita kan pengennya ngejar ikhlas itiba, ya kan, agar memang amalan kita keterima gitu ya, ibadah kita. Tapi memang kita udah berjuang nih Sat, tapi panjang banget bacaan imamnya kan. Belum lagi kena nasi mungkin kali ya, mungkin ya habis maghribnya gitu ya. Terus tiba-tiba ngantuk Sat. Tapi bukan berarti mungkin insya Allah kita sih pengennya kan emang ikhlas gitu sholat tarawihnya. Tapi berarti kadang sempat hilang sedikit gitu Sat. Ya itu anak-anak juga udah ngangguk-ngangguk tuh. Sebelahannya persis tuh. Itu gimana tuh Ustaz? Jadi itu belum tentu terkait dengan masalah ikhlas. Oke. Itu masalah kesempurnaan ibadah namanya. Mujahadah di dalam menyempurnakan ibadah. Tapi meningkatkan kualitas ibadah. Oke. Jadi ibadah itu kan banyak komponennya. Ada keikhlasannya, ada mujahadahnya, ya kan? Dan ada kesempurnaan di dalam ibadah tersebut. Dan ada juga hal-hal yang lain. Ada hal-hal sebelum ibadah, ada hal-hal ketika ibadah berlangsung, ada hal-hal setelah ibadah. Jadi itu semuanya ada rangkaian ya. Maqamat ubudiyah di situ. Ada tingkatan jenjang-jenjang penghambaan yang bisa dilakukan. Nah, makanya penghambaan itu banyak dia. Cuma ikhlas memang terkait dengan 3. Sebelum beribadah, pada saat ibadah, dan setelah ibadah. Itu dari keistimewaan ikhlas. Jadi tadi ada 2 di ikhlas itu. Ada memang hal yang berat, ada yang ringan. Jadi kalau dia melakukan hal yang berat tapi dia nikmati, itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang melakukan hal yang berat dengan dia sungguh-sungguh. Itu maksudnya Zat. Dia sungguh-sungguh memang, dia ikhlas, tapi jiwanya itu perlu dia kalahkan, ya kan? Perlu dia tekan supaya bisa berhasil. Kalau yang satunya enggak, dia lebih tinggi jenjangnya. Berat memang, tapi dia merasa menikmati hal tersebut. Terbiasa, itu jenjang lebih tinggi.
Ya, karena di bahasanya itu kecintaannya, ridhonya, semangatnya, kerinduannya, mungkin ada hal-hal yang lebih daripada orang yang menekan dirinya. Sebabnya menekan dirinya itu dia derajatnya dia sedang bersabar, Masya sedang Allah. mujahadah. Itu kan jenis-jenis ibadah semua namanya. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. Gimana Mas, siapa tadi namanya? Mas Zimat. Udah dapat ya jawabannya tadi. Ustadz mungkin mau nambahin kesimpulan Ya, sedikit jadi buat penutup. kadang agak berat ya saya kasih bahasa ya. Karena tadi saya terangkan jenjang-jenjang penghambaan itu banyak. Jadi ibadah-ibadah itu banyak. Kadang bisa masuk di situ. Cuman kalau saya simpulkan tadi dari ikhlas itu dia banyak sekali pembagiannya. Ya, tergantung kita mau bahas di sudut yang mananya. Tadi saya singgung dua hal ya. Ikhlas itu diperlukan sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal. Itu ikhlas. Sebelum beramal dihadirkan niatnya. Jangan sampai ada sesuatu untuk selain Allah di situ. Jadi dia harus murni untuk Allah saja. Terus yang kedua, pada saat beramal dihadirkan niatnya, jangan dia menoleh kepada siapapun kepada selain Allah. Jangan dia puji dirinya, jangan pula dia ujub dengan amalannya, jangan pula dia ingin disanjung oleh orang dan seterusnya. Setelah dia beramal juga sama seperti itu. Dan jangan dia pergi cerita-cerita amalannya. Oh, saya sudah berbuat begini, sudah begini, karena kadang itu akan mengurangi dari amalan yang dia lakukan. Jadi itu keikhlasan kadang dijaga seperti itu. Dan keikhlasan kadang dari sudut derajat seperti yang saya terangkan tadi. Amalan, dua orang beramal. Sama amalannya. Sholat malam misalnya, berat. Satunya dia lakukan dengan semangat, dengan menikmati, merasa tenang dengan ibadah itu. Dan satunya lagi, dia mujahadah, dia tekan dirinya, dia sungguh-sungguh untuk bisa melakukannya. Jadi dua-duanya ikhlas, dua-duanya sama-sama melakukan ibadah. Cuman yang satu itu lebih tinggi derajatnya. Yang melakukannya dengan menikmatinya, dia happy dengan itu. Nah, itu lebih tinggi derajatnya. Karena di situ ada banyak makna ya. Ada banyak makna dari penghambaan itu tadi. Mungkin bukan cuma ikhlas saja, rasa cintanya kelihatan. Rindunya kepada Allah kelihatan. Orang kalau rindu itu kan apapun dia gampang gitu. Kan? Terus harapannya luar biasa, dia punya rasa takut, makanya dia itu gampang dilewatin. Ya, banyak dari nilai-nilai penghambaan yang dia hadirkan. Ya, Masya Allah. Kejawab ya Mas Zimat ya. Iya, terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan atas jawabannya, udah paham insyaallah. Siap. Barakallahu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Yang berikutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi lewat Zoom atau lewat chat? Ada. Mas Andika mau open mic. Andika mau open mic ya. Silakan Andika. Assalamualaikum, Dery. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada Ustadz Zul di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sebelumnya terima kasih banyak nih atas kesempatannya, karena udah berusaha cari jawaban dari pertanyaan ini tuh udah lama gitu. Ya. Semoga Allah memudahkan ilmu dan lisan Ustadz untuk menjawabkan ini, Ustadz ya. Amin. Amin ya Rabb. Allah yahayik. Pertanyaannya gini Ustadz, anak itu kan menikahi janda anak 4 Ustadz. Nah, atas izin Allah, anak yang ketiga dan 4 tuh anak sekolahkan Ustadz. Yang ketiga sudah selesai Alhamdulillah. Dan yang keempat ini masih anak sekolahkan Ustaz. Gimana? Itu, bisa diulang pertanyaannya? Anda menikahi janda anak 4. Ya, anak yang ketiga dan 4 tuh anak sekolahkan. Baik. Ya, yang ketiga alhamdulillah sudah selesai. Yang keempat ini masih sekolah Ustaz. Ya. Nah, pertanyaan Anda tuh sejauh mana sih tanggung jawab Anda sebagai ayah sambung terhadap anak sambung ini gitu Ustaz. Sedangkan Anda punya anak kandung dari hasil pernikahan ini gitu Ustaz. Oke. Siap. Mas, boleh bertanya, berarti yang anak pertama sama keduanya dari beliau? Itu udah kerja, udah pada kerja. Udah kerja. Jadi yang lagi ditanggung sekarang ini adalah anak ketiga dan anak keempat. Bawaan dari istri. Ya, bawaan istri. Ya, oke. Kalau anak antum sendiri? Masih bayi, Ustaz. Masih 5 tahun. 1? Ya, 1. Oh, anak. Gimana?
anak hasil pernikahan. Iya, berarti satu ya. Itu ikut antum juga, yang anak kandung antum. Iya itu. Oke, berarti total ada 3 ya. 2 dari bawaan istri yang sekarang, 1 anak kandung ya. Nah ini kalau boleh nih, ini masih berhubungan gitu. Yang ketiga itu sekarang kerja sama anak gitu. Oke, apakah itu juga tergolong bahwa bentuk nafkah dari seorang ayah sambung gitu kali ya? Bagaimana gitu kali ya? Saya kan pernah baca tuh entah hadis atau bukan, apa haram seorang anak tuh menerima upah dari orang tuanya gitu. Anak pernah baca kayak gitu. Heeh. Ya Seorang itu anak menerima gimana, upah dari orang tuanya gimana? haram hukumnya gitu. Pernah baca Haram kayak gitu hukumnya. gitu. Oh, Ya anak saya kan nggak tahu tuh hadis apa bukan gitu. Makanya mau tanya Mas Tazul langsung Masya gitu. Allah, betul, waktu yang tepat. Gitu kan. Mau nanya sama saya, 1, nggak ada kapasitasnya. Yang kedua, saya juga nggak paham mau jawab apa. Bingung juga ya. Tidak ada ilmunya saya. Siap, silakan Ustaz Zul. Mungkin Ana simpulkan ya, Ustaz ya. Beliau ini menikahi janda, beranak 4, 1 sama 2-nya, anak pertama sama keduanya sudah kerja, mungkin bisa dibilang berarti punya penghasilan sendiri. Yang sekarang adalah menjadi ayah sambungnya, beliau adalah ya harus menafkahi anak ketiga dan keempatnya dari bawaan istri. Plus anak kandung beliau sendiri 1, berarti 3. Nah mungkin gini kali ya, dikerucutkannya mana yang diprioritaskan, apakah kandung atau mana yang lebih banyak pahalanya, atau tadi yang terakhir tadi tambahannya adalah pernah dengar bahwa anak ketiga dari bawaan istri yang sekarang ini kerja, mungkin di kantornya atau mungkin di tokonya beliau, kan dapat upah gaji, tapi nggak tahu, Anda juga baru dengar ya, ternyata katanya apakah haram hukumnya kalau seorang anak menerima upah dari bapaknya. Nggak tahu nih, yang dimaksud dengan haram adalah ayah kandung atau mungkin ayah sambung gitu. Silakan Ustaz, barakallahu fikum. Ya, jadi begini ya. Kewajiban dalam memberi nafkah itu, sudut kewajiban ada 3 sebab. Oke. Sebab yang pertama karena hubungan nasab. Sebab yang kedua karena hubungan pernikahan. Oke. Dan sebab yang ketiga karena hubungan kepemilikan. Oke. Cuman yang kepemilikan ini kan sekarang ini nggak ada lagi ya. Kepemilikan itu di masa dahulu. Kalau dibeli budak kan jadi miliknya kan. Iya. Jadi dia wajib menafkahi budaknya. Oke. Nggak boleh kalau dia sudah beli budak, dia wajib untuk memberi makan, memberi pakaian. Ya. Bukan hukumnya sunnah, dia wajib. Oke. Nah itu satu sudut, makanya di hukum perbudakan itu bukan sembarangan dalam Islam. Oke. Jadi itu sekarang mungkin nggak ada ya. Kita bahas 2 ini. Sekarang dari sudut nasab. Dari sudut nasab itu, kalau dia sebagai seorang anak, dia punya kewajiban menafkahi orang tuanya. Anak menafkahi orang tuanya? Ya, itu nasab. Oke. Kemudian dia sebagai orang tua, dia punya kewajiban menafkahi anaknya. Oh, saling berarti? Ya. Oke. Jadi itu dari sudut nasab. Ya. Pada siapa dari nasabnya yang ketergantungan hidupnya kepada dia, maka itu wajib untuk dia nafkahi. Karena itu kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman ayyudayya mayya'ul. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa kalau dia telantarkan orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Oke. Jadi itu satu yang pertama dari sudut kewajiban. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan anaknya dia pekerjakan terus dia gaji, dia upah, itu dianggap berdosa kalau memang kewajibannya dia memberi tapi dia tidak memberi kecuali mempekerjakan. Itu kan namanya berdosa karena tidak menunaikan pekerjaannya. Oh, di situ. Dari sudut itu berdosanya. Tapi kalau misalnya si orang tua memberi nafkah, cuman si anak ingin kerja tambahan lebih dari nafkah, dia kerja profesional ya dikasih lah. Nah, kan begitu. Kalau misalnya orang bapaknya punya 100 anak, semuanya wajib dia tanggung nafkahnya, misalnya enggak boleh digaji, anaknya mau makan dari mana? Dia pergi kerja ke tempat orang lain. Lah iya. Ya kan? Iya. Daripada kerja tempat orang lain, mending kerja sama bapaknya. Oke. Dikasih gaji secara profesional. Tapi si bapak ada kewajiban memberi nafkah. Kalau kewajibannya sudah selesai, terus diberi lagi upah dari hasil kerja dia secara profesional, itu nggak ada masalah. Ya itu nggak apa-apa. Baik, itu mungkin terkait dengan kewajiban terkait pada nasab. Yang kedua tadi yang ketiga ya,
kewajiban beri nafkah karena hubungan pernikahan. Itulah suami kalau dia menikah, kalau laki-laki dia menikahi seorang perempuan, maka dia wajib untuk menafkahi istrinya. Dia wajib untuk menafkahi istrinya. Itu hubungan pernikahan namanya. Yeah. Nah, itu sudut kewajiban. Dan kewajiban pada istri itu ada 4. Ada kewajiban pada hal makannya, kemudian pada hal pakaiannya, kemudian pada hal kehidupannya. Ya, itu yang dia tanggung. Kalau dia punya lebih dari 1 istri, maka dia ada 4 kewajiban yang harus diadil. Dalam hal bermalam, dalam hal pakaian, dalam hal makan dan minum, kemudian dalam hal rumah tinggal. Dalam hal rumah tinggal. Nah, itu hal-hal yang wajib dia tunaikan. Nah, di situ aja cara mengukur kewajibannya seperti itu, simpel. Jadi yang wajib untuk dinafkahi ada 3 sebab. 1 karena nasab, 2 karena pernikahan, 3 karena kepemilikan. Yang banyak kita fokus 2 ini tadi, karena ini yang di kehidupan kita ini yang banyak berputar, karena nasab dan karena pernikahan. Barakallahu fikum. Allah barik fik. Kalau untuk yang ayah sambung sama ayah kandung itu bagaimana Ustaz? Maksudnya ini kan tadi ada, maaf misalnya bukan anak kandungnya, 2 orang karena bawaan dari sang istri karena beliau nikahi janda gitu kan. Itu kan ada 2 anak kalau istilah umumnya kan kita dengarnya kan tiri apalah misalnya. Satunya kan anak kandung gitu ya. Itu yang menjadi prioritas yang mana Ustaz? Betul, pertanyaannya bagus sekali. Saya sebenarnya ingin menjelaskan 3 sebab ini untuk sampai ke situ. Nah, sekarang dari kewajiban ini, ayah sambung ke anak sambungnya hubungannya di mana yang mewajibkan? Kan tidak ada, bukan nasabnya. Nggak ada ya. Bukan juga pernikahan. Keren Ustaz penjelasannya. Juga ya. Jadi itu babnya bab ihsan namanya. Dia berbuat baik. Tapi nggak wajib sebagai ayah. Bukan kewajiban, tapi itu dari bab berbuat baik. Bab berbuat baik. Tapi ada satu sudut. Kalau misalnya si anak tersebut dia ayah sambungnya punya kemampuan, dan anak ini memang hidupnya bersama dia, dia menanggung nafkahnya, itu nggak boleh dia telantarkan, karena khawatir masuk ke dalam hadits yang saya bacakan tadi, kafa bil mar'i ithman ayyadai amayaul, atau di sebuah riwayat ayyadai amayakut, cukup seorang itu dianggap sebagai orang yang berdosa kalau dia telantarkan siapa yang nafkahnya bergantung kepadanya atau makannya bergantung kepada dia. Tapi pada dasarnya babnya bab ihsan, dia berbuat baik. Karena itu Masya Allah ya, Mas Andika ini punya pintu kebaikan bagus sekali ya. Masya Allah. Tapi berarti bukan akhirnya jadi apa ya, kayak malah cakep kan, dia pekerjakan anak sambungnya di ini. Keren. Kan Masya Allah ya. Tapi bukan berarti akhirnya jadi dibuat bermudah-mudah Ustaz ya. Kebayang nggak? Misalnya kayak menikahi janda, anaknya tadi 4, terus tiba-tiba mempraktekkan atau mungkin memberikan dalil kepada sang istri bilangnya bahwa kan aku nggak wajib nafkahin anak-anak kamu gitu. Kamunya iya wajib. Itu akhirnya jadi bermudah-mudah, akhirnya jadi nggak tanggung jawab, gimana Ustaz? Nggak maksudnya batasannya seperti apa kalau boleh tahu Ustaz? Ya kenapa dia mau nikahi ibunya kalau dia tidak ada berpikir untuk menafkahi anaknya? Wah keren. Wis keren nih. Mantap. Jadi Islam itu mengatur tuh apa ya? Itu kan berhubungan semua kan? Iya. Berhubungan semua. Memang betul secara prinsipnya itu bukan kewajiban, ada hubungan kewajiban dari sudut, bukan dari sudut nasab, bukan dari sudut pernikahan, bukan dari sudut kepemilikan. Tapi dari sudut-sudut lain kan ada mana-mana yang mengikat gitu. Nah, mana-mana yang mengikat ini dia perhatikan. Untuk kadar pahala sama nggak Ustaz? Tentunya beda ya. Kalau dengan tadi kabar yang Ustaz sampaikan gitu, kalau misalnya saya nafkahin deh 4 anaknya gitu, maksudnya kadar pahalanya apakah sama seperti layaknya ayah kandung ke anak kandungnya gitu Ustaz? Iya, dia tetap beda ya. Masuknya ke ihsan aja udah selesai udah. Enggak, dari kadar pahala kadang pahalanya malah bisa lebih besar kan. Karena itu datang di sejumlah riwayat itu tentang keutamaan menikahi janda, menafkahi anak-anak yang tidak mampu dan seterusnya. Nah, ada sebagian sahabat yang dianjurkan oleh Nabi SAW, Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau menikahi janda. Ditanyakan kepada beliau, Nabi bilang kepadanya, kenapa kamu tidak nikah dengan seorang gadis?
kata Jabir radhiyallahu anhu, saya punya adik-adik, ya, atau punya ini dari ayah saya meninggal, maka saya mau cari perempuan yang bisa ngurus mereka. Masya Ya. Allah. Kalau biasanya gadis kan dia belum punya pengalaman kan. Gitu. Jadi dia korbankan sebagian hal yang dia sebenarnya pengen untuk itu, tapi untuk kemaslahatan yang lain, untuk hal yang lain. Kan itu sudut bagus juga. Wih, keren. Bapak Andika, Anda luar biasa mempekerjakan juga. Dan jangan lupa juga berarti ke anak kandungnya juga ya. Itu kan juga wajib ya hitungannya ya. Dan wajib ke istri. Tapi maaf, terakhir, berarti kalau untuk ke mantan istrinya? Kadang itu juga ya, anak-anaknya itu kan misalnya memang gak ada penghasilan kecuali dari dia menghidupi. Kan itu dianggap menghidupkan jiwa namanya. Oh iya. Dan dalam Al-Quran dikatakan wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang menghidupkan satu jiwa seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Andika, keren. Saya juga tanggung juga dong sekalian dong Andika. Menghidupkan jiwa saya kan, saya juga manusia dikasih nyawa ini. Oh iya. Ustaz tadi lupa dikit Ustaz, tapi untuk mantan istrinya juga apakah wajib Ustaz? Ini juga menjadi polemik nih Ustaz ya. Sering banget terjadi. Jadi saya tadi ingatkan satu bab tadi. Terkait dengan satu bab untuk menikahi perempuan yang punya anak janda, itu ada babnya, anjuran. Oke. Karena itu dari perbuatan baik, perbuatan bir, apalagi kalau di belakangnya ada maksud-maksud yang diinginkan oleh syariat, dari sudut penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap kehormatan, ya itu hal-hal yang bagus gitu. Iya, tapi Afwan, maksud saya ketika mantan istrinya juga apakah harus tetap dinafkahin? Karena itu sering terjadi. Kita pernah ngundang salah satu narasumber ya, yang waktu itu mantan istrinya masih tetap merasa bahwa kayak ya kan meskipun udah mantan kamu harus tetap nafkahin aku dong. Adalah pokoknya terkenal orangnya. Nah itu sudah, kan tadi saya terangkan ya, sebab dia sekarang pernikahan sudah putus. Udah. Jadi tidak ada lagi kewajiban. Oke. Yang ada kewajiban itu kalau mantan istrinya itu masih mengandung anak dia. Atau merawat anaknya, itu dia punya kewajiban nafkah dari sudut nasab anak yang dia kandung. Oke. Berarti kalau sekarang tugasnya ya anak kandungnya aja, mantan istrinya tidak wajib ya sifatnya. Kalau dia mau sedekah mah beda cerita ya. Iya, dia nafkah anak kandungnya. Kalau istrinya, mantan istrinya, itu tergantung. Kalau misalnya mantan istrinya menyusui anaknya, kan ada upaya dari mantan istrinya kan, dia harus bayar juga untuk itu. Oh iya, karena dirawat, disusuin. Nah, kalau misalnya mantan istrinya pasang tarif terlalu mahal, 100 juta misalnya per bulan, jadi bisa cari orang lain menyusui anaknya. Oh iya. Iya, ibu persusuan gitu istilahnya ya. Iya. Iya. Oh Masya Allah, jazakallah khairu barakallahu fikum Ustaz. Lengkap nih detail Mas Bro, udah saya gali ini. Masya Allah, tugas saya memang bersamai para pengusaha. Tadi kan beliau pengusaha katanya yang kerja di toko kan. Keren, gimana? Andika bukan kangen band, aman ya? Ya, syukur jazakallah khair jawabannya. Jadi tidak. Siap. Wa iyyakum. Alhamdulillah. Lanjut lagi, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Dery sama Ustadz Zul. Siap. Ya, alhamdulillah. Ini kita bersua kembali. Semoga kita semua dapat rahmat. Oh, ini suaranya saya familiar nih. Dokter Edi bukan? Iya. Masya Allah. Betul Om Dery. Sehat Om Dery. Sehat, alhamdulillah Dok. Ini jamaah umroh kasih umroh Ustadz. Oh Insya Allah. Iya. Pekan lalu saya juga Dokter Edi bukan sih waktu itu sama Ustadz Zul? Iya, pekan lalu saya juga WA Ustadz Zul menanyakan tentang masalah menstruasi itu. Waktu jamaah atau kita berangkat kasih umroh bareng sama Ustadz Zul juga, salah satu pembimbing kita kan, selain Mutawif yang anak kampus yang ada di sana gitu ya. Masya Allah. Gimana Dok, sehat semuanya Dok ya? Alhamdulillah. Mau tanya ini Ustadz, ya saya selaku yang berprofesi dan pelaku bisnis UMKM ini, kan ada kewajiban kita juga menunaikan pajak nih, gitu ya. Bagaimana pajak itu menurut perspektif Islam? Kalau kita memang harus taat pada ulil amri ya kita bayar. Tapi tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa keikhlasan itu sebelum, saat, dan sesudah kita melaksanakan.
Nah, berita-berita akhir-akhir ini kan luar biasa ini mengenai korupsi. Keikhlasannya itu jadi hilang gitu loh. Ya, bagaimana kita harus bersikap ini Ustadz? Ya. Mungkin itu, terima kasih jazakallah. Siap. Wayakum. Ya, Dokter Edi, sehat selalu Pak Dokter. Masya Allah nih. Terima Gimana kasih, Ustaz? Pak Dokter. Kan. Jadi Ustaz tadi OTW ke sini mobilnya pakai bensin Pertamax apa Pertalite? Oke, lupakan. Sorry. Gimana Ustaz mengenai pajak Ustaz? Aduh, pajak. Makasih Dokter udah mewakili saya sebagai pengusaha. Ini pembahasan pajak ini pembahasan panjang. Waduh. Ya. Jadi dia bukan murni pembahasan fikih. Hah? Boleh, tidak boleh, halal, haram. Dia tidak murni seperti itu. Terus? Dia ada hubungannya dengan pembahasan tata negara. Bahasa umumnya pembahasan siasat syariah. Siasat secara syar'i. Saya tidak bahasakan politik ya, sebab politik kadang identik di negatif hal-hal tertentu gitu kan. Iya. Kalau siasat syariah itu di dalam Islam artinya pengaturan di dalam negara yang membawa kemaslahatan untuk semua yang ada di negara itu, yang disebut siasat syariah. Ya, dan itu punya segudang buku di dalam perpustakaan Islam, ilmu tersendiri. Oke. Jadi kadang di dalam siasat syariah ada suatu hal diharamkan, tapi karena dia dibolehkan, yang diharamkan ini menjadi halal, menjadi boleh. Oh gitu. Saya beri contoh. Pakai sutra bagi laki-laki boleh atau tidak? Ya nggak boleh lah. Haram kan? Haram lah kain sutra. Iya, tapi dalam peperangan dibolehkan pakai sutra. Lah iya. Kenapa? Karena itu memakainya itu lebih menunjukkan kegigihan memang di sebagian manfaat dan faedahnya. Ya. Kalau hidungnya misalnya seorang misalnya copot hidungnya atau itu bisa dipakai perak, bisa ditutupi pakai perak. Sebab itu secara dahulu kalau dipakai besi itu semakin rusak. Tapi kalau dipakai perak dia tahan lama. Itu dibolehkan. Padahal perak hukumnya bagi laki-laki boleh tidak. Emas apa perak? Perak. Perak kan haram juga sama emas. Masuknya ya kayak emas putih gitu ya. Oke. Ya semuanya kan diharamkan. Dibolehkan karena sebuah maslahat. Iya. Ya, jadi maksudnya memang ada hal-hal kalau ditanya apa hukum pakai sutra bagi laki-laki, kita bilang haram. Tapi di sudut lain dia ada bolehnya pada kondisi dan ketentuan. Ya, karena itu disebutkan oleh Ibnu Qudamah dan selainnya bahwa negara itu boleh memungut paksa kepada para pedagang mengambil dari harta mereka untuk keperluan jihad fisabilillah, keperluan untuk menjaga ketahanan negara. Oh gitu. Ya kalau nggak diambil hancur negaranya. Dari mana hidupnya negara ya? Ya makanya saya sekarang tanya, ini negara kalau tidak ada pajak bisa hidup nggak? Iya, nggak bisa, gimana? Nah kan? Itu satu sudut, makanya yang menentukan itu bukan kita, orang yang berwenang. Kalau mau bahas bisa tidak bisa bicara ke mereka, bukan menjadi konsumsi umum. Oke. Ya kan? Iya. Masalahnya banyak orang yang jago mengkritik gitu. Wah, gini. Begitu dihadapkan pada hakikat masalah, oh benar juga ya, ternyata memang kau selama ini benar gitu. Iya. Tapi kalau ada dai yang tiba-tiba misal gitu ya, seorang dai tapi haram, pajak haram, itu gimana Ustaz? Mungkin di negara Honduras kan kita nggak tahu. Ya itu mungkin dia berbicara pada hal tertentu yang dibilang haramnya. Mungkin pada hal tertentu. Jadi kita berbaik sangka aja pada hal tertentu. Tapi dari sudut syar'i sendiri itu kita harus melihat banyak sudut. Ya. Karena pajak itu kan pungutan. Pungutan itu ada yang dengan hak, ada yang tanpa hak. Iya. Yang dengan hak itu kita kita tidak permasalahkan sesuatu yang kaitannya dengan benar gitu. Dia pungut dengan benar. Tapi yang dia pungut tanpa kebenaran, itu tanpa kebenaran itu dalam definisi siapa? Itu tadi saya kan sudah terangkan. Ada tadi hal haram, tapi menjadi boleh di kondisi tertentu gitu. Yeah. Nah itu loh politik syar'i namanya. Jadi kalau sudah masuk di lingkaran politik syar'i, itu hal merupakan kekhususan pemerintah. Nah, kalau dia sudah merupakan kekhususan pemerintah, itu ambil saja itu sebuah ruang
garis merah, jangan ada yang masuk di situ kalau dia bukan pemerintah. Makanya saya heran-heran kalau ada ustadz sibuk masuk ke dalam hal-hal yang merupakan kekhususan pemerintah. Iya juga ya. Ya kan? Orang makanya kalau lihat Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, bicara di situ terus tuh. Karena ujung-ujungnya dia mau sikat pemerintah itu. Ujung-ujungnya ke situ ya, disikat pemerintah ya. Ya, karena asal pemikiran mereka adalah mau menggilingkan pemerintah asalnya. Cuman kan sekarang kan lebih cakep cara mainnya. Ya carilah dari sudut bisnis, muamalah ini. Kayak kita nggak tahu aja. Punchline yang baik. Ya. Saudara-saudara. Jadi hal yang seperti itu sebenarnya kita mengerti. Karena ranah pemikiran itu dari masa dahulu itu ada. Jadi kenapa dia masuk ke sana? Karena memang dari dulu orang-orang Khawarij itu banyak bermain di ranah itu. Nabi itu dikritik oleh orang Khawarij, awal kritikan apa? Kan datang kepada Rasulullah, cikal bakalnya Khawarij, seorang yang bernama Dzul Khuwaisir. Dia berkata, ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil. Wahai Nabi Muhammad, berlaku adil lah dalam membagi. Sungguhnya engkau belum berlaku adil. Hah? Ente siapa? Hei. Jadi coba lihat ini ya. Karena kalau terbukti ya cara dia memandang ya, misalnya Rasulullah ya datang harta rampasan perang. Cuma dibagi kepada kaum muhajirin. Kaum Ansor enggak dikasih. Yang diberi itu cuma beberapa sahabat yang memang betul-betul miskin diberi. Kaum Ansor enggak dikasih. Kalau pandangan orang yang bilang berlaku adil, itu mendukung dia zahirnya, ya kan? Tapi mereka nggak tahu bahwa Nabi itu memberi itu maslahat dari sudut negara. Jadi itu bukan urusan kamu nggak tahu maslahat yang kayak gitu. Itu urusan pemerintah, ya kan? Dia nggak tahu bahwa orang Ansor ini punya kebun, punya rumah, punya ini. Kaum muhajirin nggak punya apa-apa, gitu loh. Sama dengan yang mengkritik kenapa laki-laki dan perempuan dibedakan dalam warisan, ya kan? Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ini tidak adil. Ya. Jadi dia pikir adil itu harus sama. Itu salah berpikir namanya. Adil itu bukan harus sama. Adil itu dia letakkan segala sesuatu seimbang, itu adil namanya. Dan keseimbangan itu tidak mesti sama. Ya. Kenapa laki-laki dapat 2? Karena dia kalau mau menikah dia bayar mahar, keluar juga. Dia menafkahi. Kalau perempuan dia dilamar, dia dapat mahar, dia wajib dinafkahin, ya kan? Jadi itu semuanya ada hikmah di dalam syariat dalam hal tersebut. Cuman orang-orang ini kan dasarnya tuh karena kelancangan gitu. Oh ini kayak gini, ini nggak benar. Itu kan pikiran kita. Makanya paling enak hidup itu kalau hal-hal yang kaitannya dengan ranah pemerintah itu garis merah. Jangan kita dekat-dekat di situ. Kita bicara, kita benar pun kadang kita salah gitu bicara di hal yang bukan wewenang kita. Karena itu saya sayangkan ya. Sebagian teman-teman ini bicara masalah muamalah juga. Bicara masalah muamalah tapi nyerempet-nyerempet ke hal-hal yang merupakan kekhususan pemerintah. Saya kadang ditanya tentang BPJS. Saya bilang BPJS itu bukan murni pembahasan fikih. Saya kalau mau memberi hukum tertentu, saya harus duduk sama yang berwenang. Baru saya bisa. Sebab ada hal-hal yang memang mungkin saya bisa kasih pandangan, ini tapi harus saya duduk sama yang berwenang gitu. Tapi kalau dibahas depan umum, bagi saya itu nggak cocok. Itu bukan ranah seorang dai bahas di situ. Ya kan? Nah itu ada hal-hal lain nanti masuk di dalam banyak hal. Masalah pajak, ya di hukum tata negara itu banyak. Nah, tapi ada kaidah bagus disebutkan oleh para ulama di bab siyasah syariah. Tasarruful iman fir ra'iyah manutun alal maslahah. Seorang pemimpin itu bertindak di tengah rakyatnya itu diperbolehkan sesuai dengan maslahat. Sesuai dengan maslahat. Jadi memang ada hal-hal yang diatur di dalam agama. Ya karena itu kalau kita bahas pada hukum pajak itu sendiri, ya memang ada hal yang sifatnya pungutan dengan hak, nah itu dibolehkan. Dan ini banyak jenisnya. Ada hal yang pungutan tanpa hak, nah, dan ini tidak diperbolehkan.
Ada hal yang sifatnya haram murni, masuk dalam bentuk kezaliman. Ada hal yang kadang sifatnya haram, tetapi kadang dilakukan untuk sebuah maslahat. Untuk sebuah maslahat. Jadi itu mungkin rinciannya secara global di dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Terakhir Ustaz, tadi mungkin saya terpantik sama statement dokter yang ketika melihat sekarang ini kan muncul di berita bahwa korupsi era kebuka satu persatu. Bahkan lebih sadisnya lagi adalah lewat dari badan usaha milik negara gitu. Nah, tadi kan kita ngomongin dari negara kan. Artinya apa? Bahwa pemerintah kita juga udah yang ngebongkar gitu loh. Mungkin BUMN A, BUMN B, mungkin direktur utamanya ada bermain di semuanya. Ini era sekarang bermunculan lagi nih. Macam-macam. Artinya nih kan kita jadinya kayak nih gitu, kondisinya begini, pemerintah sendiri kok, sementara kita kan taat ulul amri kan, taat pemerintah gitu. Tapi sementara pemerintah juga sudah membongkar ini semua satu persatu oleh Pak Prabowo dan para jajarannya gitu. Dalam hal ini gimana Ustaz? Tetap juga kita harus, ya udahlah kalau memang ada pajak kasih gitu. Meskipun udah ketahuan belangnya gitu loh Ustaz. Enggak, itu terjadi korupsi, terjadi ini, terjadi itu. Itu apa hubungannya dengan membayar pajak gitu loh. Jadi membayar pajak itu kan kewajiban kita. Ya, kita tunaikan aja kewajiban. Adapun hal yang terkait dengan pemerintah itu urusan dia, dosanya dosa mereka. Kalau memang ada dosa, kalau ada kebaikannya, kebaikan mereka kan begitu. Kita nggak usah ikut campur pada hal yang bukan urusan kita. Karena itu kata Nabi SAW ketika ditanya tentang pemerintah, andai kata terjadi kezaliman, kata beliau, tu'adduna alladhi huwa haqqahum wa tas'aluna Allah alladhi huwa haqqakum. Tu'adduna haqqahum wa tas'aluna Allah alladhi huwa haqqakum. Jadi kalian tunaikan hak mereka, hak pemerintah itu. Adapun hak kalian, mintalah kepada Allah. Jangan ribut-ribut. Ya kalau ribut-ribut itu tidak ada habisnya. Sebab cara merenungnya juga nggak cocok. Cara merenungnya cocok. Cara merenungnya itu harusnya ketika terjadi masalah-masalah seperti itu, kita jangan selalu mengkambing hitamkan orang lain. Kita kambing hitamkan diri kita dulu. Kambing hitamkan diri kita dulu. Karena itu pernah datang seorang lelaki dari Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian berkata kepadanya, wahai Ali, kamu ini tidak bertindak seperti Abu Bakar dan Umar. Tidak sama masa pemerintahanmu dengan Abu Bakar dan Umar. Kata Ali bin Abi Thalib, ya memang nggak sama. Karena di masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, yang ada bersama beliau adalah saya dan orang-orang yang semisal saya. Adapun di masa pemerintahan saya, yang ada di saya adalah kamu dan orang yang semisal kamu. Jelek langsung. Tepat sasaran, salah nanya tuh ternyata. Ya. Jadi karena itu ada ibarat ya, datang dalam sebuah hadits tapi haditsnya lemah. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kamu, itu pula yang menjadi pemimpin di tengah kalian, yang berjalan di tengah kalian. Oh, ini jawabannya adalah pemimpin cerminan rakyatnya. Dan di dalam Al-Quran dikatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian zalim memimpin zalim yang lainnya karena perbuatan mereka sendiri. Jadi asalnya kalau ada dia menganggap dirinya pemimpinnya zalim, maka yang pertama dia periksa, barangkali dia juga zalim gitu. Karena dari orang-orang yang zalim lahir yang zalim gitu. Makanya jangan selalu berpikir seperti itu. Kalau orang yang baik dia bersangka ini manusia, mungkin salah ya. Kalau memang itu kesalahan ya. Mungkin ini enggak ini. Ya dia selalu berbaik sangka. Berbaik sangka itu kayak doa gitu. Orang punya harapan. Karena itu Rasulullah SAW melarang orang yang berburuk sangka. Kata Nabi SAW, man qala halakan nas fahuwa ahlakahum. Dalam bisa dibaca fahuwa ahlakuhum. Siapa yang berkata manusia telah binasa. Ini kan sering itu. Ada corona, wah hancur kita ini kalau kayak gini. Ada korupsi, hancur negara ini kalau kayak gini. Nah, itu kan dia sama dengan bahasa itu. Dia bilang manusia binasa. Ya kan? Siapa yang bilang manusia binasa, kata Nabi SAW, maka dia yang paling binasa di antara mereka semua. Subhanallah. Itu di satu bacaan kalau dibaca ahlakuhum. Kalau dibaca ahlakahum itu diartikan begini, siapa yang berkata manusia binasa, maka itu artinya dia mendoakan kebinasaan untuk mereka. Dan itu tidak boleh seorang muslim seperti itu. Ya kalau ada hal-hal yang seperti itu, kewajiban kita bersabar. Ya.
kita introspeksi diri. Karena dasarnya apa yang menimpa kita itu adalah karena kita sendiri yang merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum dari baik menjadi buruk sampai mereka sendiri yang merubah keadaan mereka seperti itu. Karena perbuatan mereka sendiri. Ya, jadi itu harusnya begitu cara berpikir kita. Ya, sekarang ini saya tahu ya kalau orang baca media, ikuti perkembangan berita, pasti tajam semua nih bahasa-bahasa. Dan itu jangan diikuti, itu bukan jalan yang lurus. Ya, jangan kita keluar dari dunia ini dalam keadaan kita banyak bermasalah dengan orang. Ya, apalagi kita masuk ke dalam hal-hal yang bukan ranah kerja kita. Kita sudah berburuk sangka kepada manusia, tapi sebenarnya baru sebatas pemberitaan, ya kan? Kalau misalnya ada kasus ini korupsi ini, itu biarin aja masuk ke ranah hukum sana pengadilan, nanti diputusin benar korupsi apa enggak gitu. Tunggu aja. Ya belum terjadi, belum ada apa-apa, digoreng aja sana sini, ya kan? Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Iya, jadi kalau pikir-pikir kan itu, negara ini punya utang nih 8.000 triliun gitu kan. Wah, begini segala. Lu aja gak ngurusin utang lu sendiri. Kan ibaratnya kan kalau dipikir-pikir gitu, yang ngurusin utang orang lain, coba mikirnya jangan kita punya utang juga gitu ya. Sibuk ngurusin yang lain gitu. Masya Allah. Makasih Ustadz atas penjelasannya. Ya, jadi orang-orang yang punya keahlian, jago, ya datang ke pemerintah. Diskusi, itu baru benar namanya. Oke. Ya karena keahliannya pada tempatnya. Ya kan? Oke. Kalau memang punya keahlian, punya ide, punya pengalaman. Iya. Tapi kalau statusnya masih belajar, mahasiswa, belum ada karya pula, tapi jago teriak di jalan aja, itu gak cocok gitu seperti itu. Oke. Tajam sekali episode ini, mantap. Bangsa ini perlu orang yang membangun, berpengalaman di dalam mengukir sejarah, bukan orang yang pandai teriak-teriak di jalan. Oke, siap. Masya Allah, barakallahu fikum. Ustadz, nanti terakhir kasih nasihat buat kita semua ya, karena memang waktu juga sudah cukup lah ya waktunya, pas gitu durasinya. Sebelum nanti Ustadz kasih kita nih apa ya di bulan Ramadan ini biar kita juga makin semangat apa segala macamnya, saya mau berikan apresiasi buat penanya juga, boleh Ustadz ya? Nah, jadi tadi ada 3 penanya, tim kita tuh sudah menggodok gitu ya. Artinya ini dengan segala hormat bukan berarti kita pilih kasih, tapi memang ya rezekinya bukan jatuh pada Anda gitu ya. Udah Allah tuliskan gitu. Sebelum 50.000 tahun bumi ini atau dunia ini diciptakan ya. Jadi ada 1 pemenang ya, yang dari penanya terbaik, yang tentunya ini apresiasi dari kita, kasih solusi, dan juga mewakili Ustadz Zul juga, kita kasih hadiah berupa sarung kecubung yang platinum. Mantap. Yaitu pemenangnya jatuh kepada, saya mah ikut panitia aja ya, pokoknya salah kamu aja pokoknya. Pemenangnya atas nama Andika yang menikahi janda anak 4 supaya menjadi imam keluarga yang baik dan lain sebagainya, karena memang tanggungannya kayaknya berat sekali gitu ya. Saya kasih hadiah sarung kecubung. Mantap. Sarung kecubung ini adalah selalu jadi tradisi sejak tahun 1966. Nah, ini menghadirkan sebuah keindahan karya seni tradisional bermutu tinggi. Mantap. Kecubung always be tradition. Ini dia. Nanti gimana cara mekanisme pengambilan atau pengiriman nanti diatur aja sama panitia ya. Panitia 17-an kali ya. Nanti akan dihubungin sama tim kasih solusi. Ustadz, silakan Ustadz izin, saya pengen nasihat luar biasa dari Ustadz untuk menata jiwa di bulan suci Ramadan ini, Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fikum, di dalam hadits mutawatir dari Nabi SAW, dan tentunya di riwayat Bukhari dan Muslim ada beberapa sahabat yang meriwayatkan. Ya. Mungkin karena banyaknya Nabi mengulangi ya. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi hidup itu sebenarnya bagaimana kita keluar dari dunia ini dalam keadaan kita selamat. Yeah. Selamat kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak bermasalah, dan kita juga selamat tidak bermasalah dengan manusia. Tidak mengganggu mereka dengan lisan atau tidak mengganggu mereka dengan anggota tubuh kita. Ya. Dan ini Ramadan sebenarnya pendidikan untuk itu. Ya, banyak hal yang sebenarnya pendidikan untuk menahan kita supaya sibuk di dalam membenahi diri, dan kita itu berbaik sangka, dan juga jangan
terlalu masuk ke dalam hal-hal yang kadang bisa menyebabkan kita memberi gangguan ya kepada siapapun, gangguan dengan lisan maupun dengan tangan kita. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Amin ya Rab. Terima kasih Ustadz Zul. Semoga Allah selalu jaga Ustadz ya. Dan juga teman-teman semua udah menyimak lewat Zoom juga dan lain sebagainya. Spesial program di bulan suci Ramadan, Takjil. Ini tayang setiap hari di bulan Ramadan. Teman-teman pantengin aja jam berapa, detailnya kayak gimana. Cek aja informasi lebih lanjut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.